sahabat JDV, senang sekali saya Nir Rahmana bisa menjumpai lagi sahabat JDV di Jagungan. Kali ini seperti biasa saya akan membawakan banyak inspirasi dari salah seorang tokoh kreatif digital di Yogyakarta. Nah, hari ini di sebelah saya kompak kita bermerah-merahan meskipun tidak janjian, ada Mas Ube. Halo. Itu nama aslinya memang Mas Ube? Bukan, itu nickname. Nickname ya. Nama panggung. Oke. Mas Ube ini dari Agate Jogja. Agate Studio Jogja. Agate itu yang buat bersihkan bibit demam berdarah. Pakai B. Kalau yang ini pakai G sama JDV. Nah, Mas Ube dan teman-teman di Agate Jogja ini sudah mengerjakan banyak sekali game, karena Agate ini adalah sebuah game studio mengerjakan berbagai game untuk keperluan corporate ya. Sebagian besar. Jadi B2B. Nah, apa saja sih Mas yang akhirnya membuat Mas Ube bisa ada di sini gitu? Apa saja cerita zaman dulu yang bisa membuat Mas Ube dan teman-teman membuat Agate? Oke, kok ceritanya zaman dulu sebenarnya jadi game developer bukan impian awal. Jadi dulu impiannya jadi game designer, jadi graphic designer. Kuliah desain grafis, kelar, terus suatu saat dapat tutorial cara bikin game gitu. Terus nyoba, kok berhasil, terus nyoba jual, kok terjual. Akhirnya kesini, tadinya di Denpasar, terus karena di Denpasar waktu itu nggak banyak teman yang bikin game, akhirnya main ke Jogja, ada komunitas, akhirnya pindah dan settle di Jogja. Selang setahun, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun baru kita bikin Agate Jogja. Jadi tadinya kuliah di Denpasar? Tinggal kuliah di Denpasar. Terus akhirnya hijrah ke Jogja. Nah, katanya untuk mendirikan Agate Jogja ini butuh audisi. Ya, mungkin mirip kayak audisi, karena sebenarnya waktu mau mendirikan Agate Jogja, inisiatifnya dari teman-teman Agate Bandung. Kita ngobrol-ngobrol, kayaknya seru kalau Agate Bandung punya adik gitu. Akhirnya kita coba ngobrol dengan beberapa orang di Jogja. Hasil ngobrolnya kita menemukan beberapa teman yang rasanya cocok untuk jadi founder Agate Jogja, dan dari situ kita start. Jadi ada Agate Bandung dan ada kemudian Agate Jogja. Nah, Mas Ube dan teman-teman di Agate Jogja ini kemudian mulai dari tahun? Kita sebenarnya kick off-nya sebelum akhir 2011, tapi kita meresmikannya Januari 2012. Nah, mulai dari 2012 berarti sudah sekitar 2 tahun jalan ya, 2,5 tahun, dan akhirnya mulai untuk berkembang, mulai untuk mengerjakan berbagai game. Nah, apa nggak berantem ini Mas antara Agate Bandung dan Agate Jogja, terus bagaimana bisa saling bekerja samanya? Kalau kerjasama dengan Agate Bandung jarang sekali, kita lebih banyak kerjasamanya sama teman-teman Agate yang ada di Jakarta, sales and marketingnya. Jadi antara Agate Bandung dan Jogja sendiri sudah punya spesialisasi. Jadi teman-teman di Jakarta sudah tahu proyek mana yang cocok buat Bandung, mana buat Jogja. Jadi dibagi ya masing-masing ya. Jadi setiap bagian, setiap kerjaan ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau spesialisasinya dari Agate Jogja ini adalah kita biasa ngerjain game yang temanya lebih padat, lebih singkat. Terus kita juga spesialisasi di game yang berkaitan dengan hardware. Jadi kita biasa bikin controller sendiri, kayak hacking keyboard diubah jadi apa, bikin game dengan ketikung dan sebagainya. Luar biasa. Itu belajarnya sendiri? Ya, belajar otodidak. Dan bisa jadi belajar cara otodidak? Harus bisa sih. Harus bisa, asal mau. Semua resource-nya ada, kita belajar semua dari internet. Nah, Mas dan teman-teman ini akhirnya punya jobdesknya masing-masing ya. Teman-teman di Jogja ini adalah ada yang game desainernya, ada developernya. Kita baginya ada game designer, ada game programmer, ada game artis. Sisanya kayak manajemen gitu. Itu di Jogja, dan sisanya dibantu oleh tim yang ada di Jakarta.
untuk bisa jualan kepada brand-brand yang memang besar di Jakarta gitu. Nah, untuk manajemennya sendiri Mas, apa yang dialami Agate selama 2 tahun ini? Yang kita alami sih harus banyak belajar. Kita start di awal pengalaman berorganisasi secara studio atau secara perusahaan itu belum ada. Awalnya rata-rata masih mahasiswa, selesai kuliah langsung ada di Agate Jogja. Sedangkan saya sendiri sebelumnya belum pernah punya pengalaman memimpin perusahaan atau apa, jadi ya banyak belajar. Kita banyak dapat bimbingan dari kakak di Bandung. Jadi ya mentornya mereka sih. Jadi memang hubungannya adalah itu ya, meskipun berdiri sendiri-sendiri, tapi masih saling berhubungan dalam satu keluarga besar Agate. Apa saja Mas yang sudah dikerjakan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat luas? Kalau game-game Agate Jogja, untuk yang produk sendiri kita ada beberapa. Yang terakhir kita launching itu ada 2, satu game Geografia. Geografia itu game belajar geografi Indonesia. Itu sudah ada di Google Play. Satunya lagi ada Quiz Galau, sama juga itu di Google Play. Terus kalau yang B2B, yang kemarin ada dari kita bekerja sama dengan BNI, kita buat game untuk keperluan offline-nya BNI. Kemungkinan dibawa ke beberapa acara. Biasanya kalau BRI promo ada booth, coba dilihat aja, siapa tahu itu ada gamenya Agate Jogja. Bang Darwin ini game dari Jogja nih. Kalau ada game yang menggunakan ketipung itu ya kita yang bikin. Nah, banyak juga Mas, di episode-episode jagoan sebelumnya ada beberapa orang yang kami ajak ngobrol dan juga bergerak di bidang game gitu. Di antara satu dan lain komunitas atau startup game ini, apa yang akhirnya dilakukan? Apakah saling sharing, apakah kumpul-kumpul, ataukah malah saling belajar atau saling bersaing atau gimana? Kalau bersaing kita belum pernah ada di satu jalur yang sama dengan teman-teman Jogja yang lain. Untuk kumpul-kumpul kita setiap Kamis ada event namanya Bengkel Gamelan. Itu gamelan komunitas game developer Jogja dan sekitarnya. Jadi tiap Kamis kita kumpul, ada satu studio yang bakal sharing. Itu bergantian tiap minggu. Jadi memang suportif sekali ya, meskipun banyak juga yang di jalur yang sama, artinya di bidang yang sama, meskipun jalur yang berbeda-beda, tapi saling sharing untuk bisa saling berbagi informasi gitu. Kerukunannya jadi ada gitu ya. Ngumpulin anak game dev Jogja gampang banget. Jadi panggil satu sama ngumpul. Oke. Nah, apakah yang sekarang sudah dijalani Mas Ube di Agate ini sudah cukup atau masih banyak yang mau dikejar? Untuk Agate Jogja sendiri sekarang kita masuk tahun kedua, 2,5 tahun. Kita baru tahun kemarin fase survival. Sekarang kita masuk ke fase pengembangan. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus kita kejar. Secara tim sendiri kita baru ber-8. Jadi kita pengen jadi studio yang besar sih. Jadi masih banyak harus dipelajari dan Dan memang pasti tidak mudah untuk mencapai seperti sekarang, melewati masa survival 2 tahun itu kan banyak sekali juga hambatannya dan masalahnya. Untuk misalnya startup yang sedang berkembang juga, yang sedang menonton video ini, apa yang bisa Mas Ube sampaikan? Intinya yang pertama networking yang bagus. Terus terang kita dari Agate Jogja dari tahun pertama ke tahun kedua banyak terbantu dengan teman-teman. Seperti di awal kita mulai modal kita nggak banyak, kita kontrak rumah itu juga dengan cara nyicil. Bisa nyicil karena itu ternyata punya orang tua teman. Awal-awalnya ini nggak gampang ya, dapat diajarin dan kontrak rumah yang kontrak gitu. Iya. Terus banyak project juga yang masuk karena network. Nggak cuma dari teman-teman Jakarta, teman-teman yang dari komunitas maupun lintas komunitas biasanya juga membantu kita. Jadi networking penting banget. Satu itu ya, paling enggak dengan mengenal banyak orang, dengan bersosialisasi dengan banyak komunitas itu bisa membukakan rezeki dan membantu kita dalam
berkembang. Iya, itu kadang-kadang kita yang lupa sebagai makhluk sosial ya. Terus jangan lupa kompet terus. Oh iya benar. Terus yang kedua mungkin jangan takut gagal. Karena ya gagal itu pasti sih. Masalah kalau udah lewat gagalnya kita banyak yang kita pelajari. Walaupun gagal sekalipun pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke, kalau tadi masuknya pakai audisi, kalau gagal nggak ngambil koper gitu kan? Oke. Ya pasti ada ya masalah-masalah kegagalan. Terus ada lagi? Apa ya? Kalau kita di Agate Jogja kita terbiasa buat menerima challenge. Kayak tadi awalnya kita nggak pernah berpikir bakal spesialisasi di hardware. Karena ada salah satu opportunity tanya bisa bikin ini nggak kayak gitu. Akhirnya searching sedikit, kira-kira memungkinkan, padahal belum pernah nyentuh sama sekali. Berani ambil, kita pelajari, ternyata bisa. Jadi kadang-kadang berani itu perlu ya. Dan apapun yang sedang terjadi di saat itu kan biasanya kita sudah takut duluan. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mengambil resiko. Jadi tadi ada networking, ada juga jangan takut gagal dan berani. Menarik sekali untuk bisa jadi inspirasi sahabat JDV dalam mengembangkan startup masing-masing ya. Apalagi di kota Jogja ini banyak sekali juga yang sedang berkembang. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Agate, ada di mana? Kita ada situsnya agatejogja.com atau di Facebook fanpage-nya juga ada, tinggal di search saja Agate Jogja. Kalau mau nyoba game yang paling terakhir bisa ke bit.ly/akurapopo. Itu nama gamenya? Itu link ke Quiz Galau. Oke. bit.ly/akurapopo. Oke, saya mau coba deh ya di sini. Itu berbagai platform? Itu sekarang baru ada di Android. Baru ada di Android ya. Oke, boleh dicoba sahabat JDV game Quiz Galau dari Agate Jogja. Ya, itu bisa diakses di bit.ly/akurapopo. Oke. Terima kasih banyak kalau begitu, Mas Ube dari Agate Studio. Twitternya apa, Mas? Bastard. Oke. Nanti lihat aja. Itu ya, apa namanya? Singkatan namanya. Singkatan Ube. Oke. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Ube dari Agate Jogja, sahabat JDV. Semoga industri game Indonesia ini bisa berkembang ya sebagai salah satu subsektor dari ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti obrolan saya dengan Mas Ube hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Telkom JDV, Twitter kita Telkom_JDV, Facebook Jogja Digital Valley, dan website jogjadigitalvalley.com. Terima kasih banyak Mas Ube. Sukses terus untuk Agate. Sukses juga buat JDV. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk ketemu lagi di Jagongan episode selanjutnya, tetap di YouTube channel JDV. Selamat sore dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Mas.